Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kita ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu pada tema 7, subtema 1 dengan bahasanya adalah keberagaman karakteristik ya. Yang kedua adalah bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, marilah kita lanjutkan pembahasannya. Kegiatan belajar kita hari ini yang pertama adalah PPKN ya. Nah, di mana tujuan dari pembelajarannya adalah disajikannya beberapa keberagaman karakteristik ya, sehingga siswa mengetahui perbedaan keberagaman tersebut yang ada di sekitar kita dengan benar. Nah, materi pokoknya adalah keberagaman karakteristik. Yang pertama, keberagaman berdasarkan jenis rambutnya ya. Nah, di negara kita Indonesia ini ya, dari Sabang sampai Merauke merupakan anugerah yang sangat luar biasa ya. Beraneka suku, bangsa, adat, budaya, bahasa, warna, dan masih banyak lagi sebenarnya yang tersebar di masing-masing tempat. Nah, yaitu salah satunya tadi adalah jenis rambut ya. Ada jenis rambut yang lurus ya. Berikutnya ada yang keriting, yang ikal ya atau yang bergelombang, dan juga ada yang kribo ya. Tapi yang sering kita temukan adalah jenis rambut yang lurus ya maupun yang bergelombang ya. Nah, selanjutnya adalah keberagaman berdasarkan warna. Nah, perhatikan warna di atas ini ya. Di sana ada berbagai macam warna, ada yang hitam, ada yang putih ya, merah, biru, kuning, dan sebagainya. Nah, yang manakah warna favoritmu? Nah, di sini ada contoh. Siti ya menyukai warna hijau, sedangkan Ali menyukai warna yang coklat. Nah, dengan adanya keberagaman warna ini ya, warna kesukaan, maka kita harus saling menghargai ya kesukaan warna apa punya temannya ya. Sehingga itu saling menghormati ini mengakibatkan kita hidup menjadi rukun ya. Oke, selanjutnya keberagaman berdasarkan kepercayaan ya atau agama. Nah, yang pertama misalnya agama Muslim ya, agama Islam. Di sini Siti mengaji ya bersama keluarga. Mengaji itu adalah membaca kitab suci Al-Qur'an ya. Nah, selanjutnya misalnya Beni beribadah bersama keluarga di gereja ya. Ini untuk agama Kristen maupun Katolik ya. Tadi Kristen tadi ada dua ya, yaitu Protestan ya atau Katoliknya. Nah, yang ketiga di sini Dayu beribadah bersama keluarga di pura ya, di pura. Nah, selanjutnya juga ada Lina beribadah bersama keluarga di wihara ya. Dan yang terakhir adalah Lani beribadah bersama keluarganya di kelenteng ya. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan atau saat kita berada di tempat ibadah masing-masing ya. Dari agama Islam ya, agama Kristen, Katolik ya, agama Hindu tadi ya, yang ketiga agama Buddha ya, dan Konghucu. Nah, selanjutnya adalah keberagaman berdasarkan kegemaran kita ya. Contohnya di sini ada 3 orang anak, yaitu yang pertama Siti ya, gemar membaca buku ya. Yang kedua adalah Ayu gemar melukis, dan yang ketiga di sini adalah Sinta gemar bernyanyi. Nah, masing-masing kalian pastinya memiliki kegemaran yang berbeda juga ya. Mungkin ada yang gemar menggambar, ada yang gemar bermain ya, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua ya, kegiatan belajar kita yaitu SBDP. Nah, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan disajikannya penjelasan bunyi kuat dan bunyi lemah, sehingga siswa bisa mengetahui perbedaan mana bunyi yang kuat dan mana bunyi yang lemah. Materi pokoknya adalah bunyi kuat dan bunyi lemah. Oke, apakah itu bunyi? Nah, kita akan membahas dulu apa itu bunyi. Nah, perhatikan. Secara sederhana ya, bunyi adalah hasil getaran dari suatu benda ya.
benda yang ada di sekitar kita juga dapat menghasilkan bunyi. Nah, ada yang berbunyi kuat dan ada yang berbunyi lemah. Nah, perhatikan gambar, ada 3 gambar ya. Misalnya saat kita menepuk tangan, ya. Saat kita menepuk tangan, maka bunyi yang dihasilkan juga ketika kita menepuknya lemah ya, pelan saja, maka suaranya juga lemah. Ketika kita menepuk tangan tersebut kuat ya, sangat kuat, maka bunyi yang dihasilkan juga akan kuat. Nah, yang kedua di sana memukulkan penggaris ya, atau mistar ataupun juga kayu ya, seperti ranting, maka bunyinya yang dipukulkan akan pelan ya. Nah, berbeda seperti yang misalnya kita memukulkan pentungan ya, pentungan secara kuat. Nah, maka bunyinya juga dihasilkan akan semakin kuat ya. Nah, sekarang di sini ada bunyi kuat dan lemah pada sebuah lagu. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari pada semester berikut, semester 1 kemarin ya. Nah, sekarang masih ingatkah kalian? Nada kuat itu terletak di awal tiap irama ya kalau pada sebuah lagu, dan untuk nada lemah itu terletak setelah nada kuatnya ya. Jadi nada kuat dulu yang pertama setiap irama. Nah, nada kedua adalah nada lemah, nada ketiga lemah, dan selanjutnya itu nada lemah ya dalam satu birama. Nah, perhatikan di sini ada judul lagu Cicak ya. Ini adalah penggalan lagu. Nah, di mana setiap biramanya misalnya pada syair Ci ya, itu merupakan nadanya kuat ya. Setelah itu nada kedua yaitu Cak, itu adalah nada lemah. Nah, begitu juga pada birama selanjutnya ya. Jadi Cicak, cicak di dinding. Nah, Ci pada nada 5 dan Ci yang kedua nada birama kedua. Setelah itu birama ketiga di Di ya, dan Ding. Nah, itu adalah nada-nada yang kuat, dan nada berikutnya nada kedua itu adalah nada lemah. Nah, seperti yang ditunjukkan pada layar di atas. Selanjutnya adalah panjang pendek suatu nada. Nah, perhatikan. Nah, kita akan membandingkan nih bunyi panjang dan pendek nada. Nah, seperti bunyi panjang di alarm ya. Ketika kita hidupkan alarm, maka bunyinya kering 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 ya. Dia akan panjang sebelum kita hentikan. Nah, seperti kalau pentungan, kan pentungan kita pukul satu kali tok ya, tok. Itu saja ya bunyinya ya. Ketika kita pukul sekali, tok saja bunyinya ya. Maka bunyi itu pendek, cuma satu ketukan. Sedangkan bunyi alarm tadi dia akan terus menerus kering 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 ya, seperti itu perbedaannya. Nah, di sini juga ada perbedaan panjang pendek suatu nada ya pada nada lagu. Nah, ini perhatikan setiap nada itu dari nada 1, nada 2, nada 3 sampai nada 7 ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu bernilai satu ketukan semuanya. Nah, apabila nada tersebut bergaris atas nih di atasnya, maka itu bernilai setengah ketukan. Dan apabila nada tersebut diikuti dengan tanda titik ya, setelah nada lalu ada tanda titik lagi, nah maka itu bernilai 2 ketukan. Tambah lagi 1 titik maka bernilai 3 ketukan, dan seterusnya. Nah, seperti yang ada contoh berikut ini ya, pada judul lagu Ayamku ada penggalannya. Nah, nada awal ya itu adalah nadanya bernilai 1 ketukan. Setelah itu nada berikutnya yang bertanda garis atas itu bernilai setengah ketukan ya. Dan yang terakhir itu ada nada do ya. Setelah itu diikuti tanda titik, maka itu bernilai 2 ketukan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi ketiga, yaitu pengayaan pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama adalah kalian sebutkan jenis rambut yang kamu ketahui. Nah, tadi apa saja ya. Yang kedua, apakah agamamu ya, kamu beragama apa, dan di mana tempat ibadah biasa kamu beribadah itu di mana ya. Nah, yang ketiga, sebutkan satu saja kegemaranmu. Apa kegemaranmu ya? Tadi contohnya sudah ada. Yang keempat adalah benda yang dipukul kuat ya akan menghasilkan bunyi yang seperti apa. Yang kelima adalah pada sebuah lagu ya, nada yang diikuti tanda titik 1 ya setelahnya, dia dibunyikan selama berapa ketukan. Nah, seperti biasa silahkan tuliskan jawaban kalian di komentar ya.
Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama, yaitu tentang tema 7 subtema 1 ya, dengan bahasanya tadi adalah keberagaman karakteristik ya. Terus yang kedua adalah bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, sampai berjumpa lagi pada pertemuan kita yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.